serius ya, berdasarkan data analisa saya, dari 100%, 60-70% closingnya dari Portal Property. Hai Property People, apa kabar? Senang sekali kembali saya Angie Aditya dapat hadir di acara 123 Pro Tips. Dan kali ini siap-siap nih buat kalian yang pengen banget dapetin properti baru atau mungkin lagi jualin properti, pokoknya yang berhubungan dengan dunia properti, di sini tempatnya. Dan seperti biasa, kita akan selalu menghadirkan orang-orang yang sangat spesial, di antaranya yang pastinya sudah expert di dunia propertian. Dan kali ini di samping saya, ini sih kalau dibilang spesial bahasanya tuh super duper spesial. Karena selain sebagai member broker dari Century 21 Prioritas, betul ya? Beliau ini juga adalah sebagai Humas Arebi. Selain itu beliau juga adalah top member broker nomor 1 di Jakarta kategori A. Dan yang pastinya juga beliau ini adalah salah satu dari bagian komite edukasi di Century 21, betul ya Pak ya? Century 21 Indonesia. Century 21 Indonesia. Banyak tepuk tangan hari ini. Dan yang paling menarik, dimana kalau biasanya kita ngobrol sama agent yang ya agent aja gitu, kalau ini beda karena beliau ini adalah YouTuber. Subscribe, Jangan lupa subscribe karena beliau ini adalah sebagai YouTuber properti. Dan seperti apa kiprahnya beliau di dunia propertian, langsung aja kita ngobrol-ngobrol ya. Apa kabar tentunya Bapak Margo Kusiono? Kabar baik, luar biasa. Salam sehat, salam properti. Yang penting sehat dulu, Ji. Yang penting sehat dulu. Kalau nggak ya? sehat nggak bisa di sini gue. Bener banget. Ini kalau sama YouTuber mah ngobrol ya beda begitu ya. Nah, Pak Margo Kusiono ini menarik sekali, seneng banget. Terima kasih banyak sudah bisa berbincang-bincang di sini. Nah, hari ini seperti biasa nih, kita mau sharing tentang dunia propertian di Indonesia. Tapi sebelum itu, boleh nggak sih kiprah Bapak nih di dunia properti sudah berapa tahun? Oke. Pertama-tama saya ngucapin buat property people yang nonton link YouTube-nya Rumah 123, saya sangat berterima kasih. Terima kasih banyak udah dikasih kesempatan untuk berbagi di sini nih. Ya, dengan salah satu host kita, moderator kita yang sangat cantik sekali pakai baju biru gitu loh. Aduh. Energinya positif banget nih. Oh iya, Jadi kalau ditanya udah berapa lama ada di industri ini, kebetulan saya di industri ini kurang lebih 18 tahun ya. Jadi udah pernah di beberapa bendera. Hari ini saya bangga bagian dari Century 21 Indonesia, saya sebagai member broker yang beralamat di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Jadi market saya itu untuk wilayah Jabodetabek, tapi lebih fokusnya untuk Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. Jadi properti people yang punya properti di Jakarta Pusat dan Jakarta Timur, jangan lupa hubungi tim kami juga. Langsung promo ya, cepet ya. Ini gimana nggak banyak penjualannya. Nah, tapi ngomong-ngomong masalah trik penjualan, tentunya banyak banget yang sekarang ini menyaksikan YouTube channel kita tuh adalah agent-agent baru atau mungkin belum jadi agent, baru aja niat pengen jadi agent gitu kan. Nah, tentunya Bapak ini kan sudah berkiprah 18 tahun. Boleh nggak sih di-share kira-kira apa sih yang membuat Bapak ini bertahan di dunia properti ini? Oke, property people, ya saya cuma satu ya. Kalau Anda pengen sukses di industri apapun, Anda itu harus punya goal, harus punya mimpi, harus punya tujuan. Analogi saya, bayangkan kalau Anda naik taksi, terus supir taksi tanya mau kemana, nggak tahu, nggak bakal nyampe tuh. Jadi kalau Anda masuk ke industri broker properti, Anda harus punya tujuan. Tujuan Anda tuh apa? Mau nyari duit kah? Tujuan Anda membangun sesuatu kah? Yang penting tujuan Anda tuh jelas gitu loh. Satu. Terus kedua, Anda masuk ke dalam industri properti itu, Anda harus punya namanya itu ATM, amati tiru modifikasi, yaitu kiblatnya siapa nih yang jago di industri broker properti. Anda cermati dia seperti apa. Karena kenapa? Properti itu sebenarnya, industri broker properti terutama nih, di dalam kondisi seperti ini, itu saya cuma bilang tidak ada matinya. Dalam situasi apapun pasti kita profit gitu loh. Tapi analogi saya juga kayak buka restoran, nggak semua restoran tuh profit Mbak Anji. Ada juga restoran yang bangkrut. Jika Anda nih sekarang lagi berpikir mau pindah alih profesi, Anda mau berpikir-pikir, saya mau coba broker properti lah, cobalah. Di broker properti itu bagus, tapi satu hal, Anda harus masuk ke kantor yang udah punya prestasi. Ke kantor yang memang itu ada agent hebatnya. Kenapa? Anda tinggal meniru kok.
amati, tiru, modifikasi seperti itu Mbak Angie. Wih, aku ulang lagi ya. Amati, tiru, modifikasi. Ingat ATM, ingat triknya, ingat duitnya berarti ya. Nah, kalau ada trik berarti ada duit. Kita ngomongin masalah duit boleh ya langsung ya. Nah, kira-kira 18 tahun apa yang sudah dicapai sama Pak Margo dari dunia properti ini as a agent? Oh, yang udah dicapai mungkin banyak. Yang paling utama, yang paling hal menurut saya ya, saya telah memberikan, karena sebaik-baiknya orang adalah orang bisa memberikan manfaat buat orang lain. Ya selama 18 tahun mungkin yang sekarang nonton YouTube saya ini ada beberapa bagian dari tim saya udah punya kantor sendiri, bagian tim saya punya usaha sendiri, bagian dari tim saya udah beli sesuatu buat keluarganya, itu kebahagiaan buat saya sendiri. Sebagai seorang guru gitu kan, kita nggak mau dikasih sesuatu tapi dengan satu ucapan terima kasih itu buat bahagia buat saya. Satu. Yang kedua, alhamdulillah, puji Tuhan, saya di industri ini dengan keluarga masih sehat, saya punya istrinya masih satu, anak baru 2 gitu ya kan. Anak baru Jadi 2 ya. yang paling utama bisa membahagiakan lingkungan keluarga, lingkungan kantor, baru ke orang lain. Ya, keberhasilan seseorang kan bukan hanya dilihat dari materi. Saat ini saya berhasil, kenapa? Kesehatan itu berhasil juga buat saya. Jadi buat Anda yang konsentrasinya masuk broker pengen cari materi, itu salah satunya. Itu materi itu akan ngikutin, yang penting Anda tadi saya bilang punya goal, konsisten dan persisten. Coba 3 itu aja Anda pergunakan, terus Anda tiru orang-orang yang sukses di industri ini. Luar biasa, banyak banget triknya ya. Dan yang pastinya juga kalau tadi ngomongin masalah keberhasilan, dari segi Pak Margo tadi sempat dikatakan bahwa keberhasilan itu it's so simple. Ngelihat rekan kita berhasil, itu adalah sebuah keberhasilan buat kita. Nah, tapi di balik sebuah keberhasilan itu ada proses. Ya. Nah, ketika melalui prosesnya pernah nggak sih ngalamin yang namanya jatuh bangun aku mengejarmu? Asik. Pernah nggak sih ngalamin yang namanya jatuh bangun gitu di dunia properti ini? Buat property people yang udah lama di industri ini, yang baru terjun, yang lagi mau mikir-mikir, satu hal yang paling pokok, kalau kita bikin broker properti, jualan properti, dapat komisinya gede-gede, kita bisa jalan-jalan ke luar negeri, kita bisa beli sesuatu. Tapi satu hal sebenarnya pokoknya itu mengenai legalitas. Kenapa saya bilang legalitas? Karena saya pernah kesandung mengenai legalitas. Pelajaran yang paling berharga adalah pengalaman. Ya, jadi legalitas itu sangat penting sekali. Contoh, kalau kita memasarkan properti, tentunya kita harus lihat PJP, perjanjian jasa pemasaran. Kadang-kadang kalau orang gampang deh, lu jualin aja deh, tapi pokoknya terdapat komisinya kerohiman, bukan pakai presentasi. Karena standar dari Kemendak itu bahwa broker properti yang profesional itu, kantor yang resmi itu standarnya itu 3%. Ingat sekali lagi, 3%, karena kita profesional dibayar 3%. Jangan sampai ntar pas udah closing, udah kejual, kita dapatnya kerohiman. Karena kenapa? Karena kita legalitasnya nggak jelas. Karena kita tidak ada perjanjiannya. Satu, kedua, di dalam broker properti itu Anda sebagai konsultan juga Anda harus ngerti hukum. Karena kalau enggak, kita pihak ke satu pemilik, pihak kedua pembeli, kita ada di tengah-tengah loh. Ini kadang-kadang kita jadi bumper nih. Kalau kita tidak ngerti itu apa namanya SHM, makanya ntar buka deh artikel rumah123.com tuh banyak banget tip and triknya di situ tuh. Ya, dari SHM ke HGB seperti apa, ahli waris seperti apa. Kalau kita nggak ngerti ya, ntar kita bisa kebentur dengan hukum. Kalau udah kebentur dengan hukum, komisinya tuh kadang-kadang komisi sih lumayan pusingnya, ini nggak bisa tidur. Ya kan, makanya kita sebagai broker properti ini, property people, harus ngerti legalitasnya, harus ngerti hukumnya, harus ngerti perjanjiannya, supaya Anda lebih profesional. Itu dia. Tepuk tangan lagi. Itu banyak tepuk tangan ya. Banyak, seneng banget hari ini aku tuh. Tapi yang pastinya itu tadi sudah di-sharing sama Pak Margo. Memang legalitas ini menjadi hal yang sangat penting untuk menjadikan agent itu sebagai agent yang profesional, begitu ya. Apalagi agent itu dikenal sebagai orang ketiga. Nah, orang ketiga ini harus bisa agent orang ketiga ya. Agent tuh orang ketiga, antara pembeli, penjual, ada orang ketiga. Kalau saya kan pembeli, penjual, saya orang ketiga di tengah-tengah keluarga orang lain, Pak. Jangan. Repot, Pak. Tapi oke, kita sekarang ngomongin yang namanya tadi kan udah nih dari mulai awal mulai Bapak terjun, terus juga tadi kesenangannya, perjuangannya sudah kita bahas. Ternyata pernah jatuh bangun juga di dunia properti ini. Sekarang yang paling menarik aku membahas tentang YouTuber. Jujur, ini aku agak sedikit shock. Ternyata beliau ini memasarkan produknya dengan cara yang out of the box dari yang lainnya. Melalui beberapa konten-konten yang diangkat menjadi YouTube gitu. Boleh nggak sih di-share cara Bapak memasarkan produknya tuh seperti apa sih? Oke, property people ya.
kita flashback ke belakang deh ya. Dulu orang iklan itu lewat media. Saya nggak sebutin nama medianya ya. Tentunya media cetak ya, koran ya. Orang bangun tidur ya, zaman dulu lihatnya dari koran kan. Sekarang udah berubah. Ya, sekarang udah zamannya digital, teknologi, marketing pun, broker properti pun harus ikutin teknologi. Kalau enggak Anda kayak dinosaurus. Apa di dinosaurus? Punah. Agak ada. Kalau Anda pengen stay, Anda harus ngikutin teknologi. Teknologi itu bergerak banget. Anda sebagai broker terus mengikuti digital teknologi sekarang nih. Ini salah satunya yang paling senang juga untuk rumah123.com karena dia ngetrend tuh mensupport banget broker-broker properti supaya sukses. Tadi dia bicara mengenai YouTube. Sekarang gini, ya. Pasti Anda punya WhatsApp kan. Jadi kalau ada customer nanya, saya mau lihat dong rumahnya, saya pengen tahu dong. Ada kasih kirim kan fotonya, videonya. Itu tahu nggak? Buat mereka kan yang nggak dilihat. Kalau memorinya mereka kecil, mereka skip gitu loh. Atau mereka nggak download untuk lihat fotonya. Tapi dengan Anda pakai video, Anda cuma ngasih linknya doang. Betul. Anda kasih linknya, Anda review. Ingat ya, tidak semua orang langsung dari masa kecil juga langsung lari kan, enggak kan, belajar dulu. Makanya sebagai seorang broker, Anda juga harus bisa paham mengenai editing fotonya, editing videonya, yang pakai yang simple-simple aja banyak kok, ada KineMaster, ada Filmora ya. Belajar terus belajar, diasah terus, lama-lama kayak pisau Anda akan tajam. Makanya sekarang bagi Anda nih yang sekarang ini, gue belum punya channel YouTube, ya kan di Google udah, lu punya Google udah langsung punya kan. Lu belajar posting karena sekarang nih orang-orang berhasil itu orang-orang yang memang kalau udah apa-apa udah punya channelnya. Gitu loh, tinggal di-share aja linknya. Sesimpel itu. Jadi besok-besok apalagi dengan pandemi ini nih, Anji, orang dipaksain loh. Ya kan, orang kan kadang ngeri. Mau survei, dikasih aja linknya, kita review aja. Mantep banget, ternyata seperti itu ya Pak, ya luar biasa sekali. Jadi seorang agent itu bukan cuma harus bisa jualin rumah aja, tapi bisa jualin produknya dengan cara yang milenial. Tadi pakai bikin YouTube segala. Nah, tapi ngomongin yang namanya promosi produk nih, selain bikin YouTube, Bapak sendiri promonya lewat apa lagi nih Pak? Oke. Property people ya, kita sebagai broker properti setelah kita mendapat listing itu kan harus dipromosikan. Lewat mana sih? Ada dua kalau menurut saya nih ya, lewat konvensional sama lewat digital. Kalau konvensional salah satunya lu pasang spanduk. Spanduk kan hanya seputaran orang yang lihat situ doang kan, atau lu zaman sekarang nih bisa sebar flyer juga sih. Cuma kalau sebar flyer enakan lu pakai Google Ads lah, atau lu pakai Facebook Ads lah, atau lu pakai Instagram Ads lah ya. Nah, selain itu juga, lu punya pasang di medianya, media sosialnya. Lu punya WhatsApp, status WhatsApp-nya kasih dijual gitu kan. Atau lu punya Facebook, jangan status-status yang alay. Status lagi jual rumah, supaya orang tahu branding lu memang penjual rumah. Nge-branding lah, atau lu di IG-nya juga posting gitu loh. Atau sekarang lagi ngetren nih, TikTok nih, boleh posting. Nah, selain itu juga, isu itu buat branding tuh. Selain itu juga gue cuma ngingetin nih, di portal properti. Karena bayar itu, kalau kata kolam, ya, kalau kata kolam ikan itu adanya banyaknya di portal properti. Nah, portal properti banyak loh. Saya nggak sebutin ada 1, 2, 3, 4, 5 banyaknya. Tapi portal properti yang nomor 1 di Indonesia, kalau lu buka Google, lu ketik aja pasti dia ada di halaman 1. Ya, namanya rumah123.com. Sekali lagi, rumah123.com. Makanya broker properti people yang udah gabung di industri broker, lu tidak ikan di rumah123.com, kebangetan. Karena kenapa? Banyak banget di situ buyer, pembeli. Gitu loh. Jadi, salah satunya saya sebagai member broker atau prinsipal dari Century 21, saya menyarankan nih ke marketingnya untuk ngiklanin propertinya di rumah123.com. Ya, serius ya, berdasarkan data analisa saya, dari 100%, 60-70% closingnya dari portal properti. Nah itu dia, gimana property people? Udah terjawab. Kalau istilahnya kalau mau mancing ya mancinglah di kolam yang benar gitu. Jangan sampai mancing di kolam yang kosong. Apalagi di kolam susu Pak, beda lagi itu nanti dapatnya ya. Ya udah property people, sekali lagi banyak banget informasi yang tadi sudah didapat. Pak, mungkin sebelum kita tutup ada yang mau disampaikan. Boleh satu lagi, silakan. Oke, property people, kebetulan saya ini diamanahkan sebagai Public Relation atau humasnya DPP AREBI. AREBI itu apa sih? Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Satu asosiasi satu-satunya loh di Indonesia yang udah besar banget gitu kan. Jadi kita tuh mengedukasi, ayo kantor-kantor ya yang belum gabung ke AREBI, ayo gabung ke AREBI. Ya karena AREBI itu akan memberikan pelatihan, edukasi, training, webinar, Zoom yang itu free buat Anda lebih profesional gitu kan.
Dan Arabi juga kerjasama dengan Kementerian Perdagangan, yaitu kantor-kantor harus punya CUP4. Apa tuh CUP4? Surat izin usaha perantara perdagangan properti, supaya Anda profesional, supaya Anda tidak terciduk gitu loh. Banyak kantor-kantor ya, karena kita mau pembenahan di industri ini. Jadi jangan sampai properti kan broker gampang lah. Properti petunjuk bisa jadi broker, tapi enggak, kita mau profesional gitu loh. Untuk mendapatkan itu kan Anda harus sertifikasi. Bagaimana sertifikasi? Kayaknya gue harus perlu diundang lagi nih untuk ngomong seperti itu. Tapi sini hari ini gue hanya ngomong, yuk gabung di Arabi karena Arabi banyak manfaatnya. Hari ini juga gue pakai pin Arabi ini. Ya, Arabi dari kita, oleh kita, untuk semua. Luar biasa sekali Pak Margo, happy banget aku tuh bisa ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, berbagi informasi, banyak sekali informasi yang sudah di-sharing. Jangan lupa sekali lagi buat kalian juga untuk like, subscribe, and comment YouTube channel dari rumah123.com karena masih banyak sekali episode-episode yang menarik di 123 Pro Tips. Sekali lagi thank you banyak sudah menyaksikan episode kita kali ini, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!